pesantren, mohon doanya sudah beberapa kali ini belum terlaksana karena pakaiannya belum betah. Mudah-mudahan kedepannya ada, tapi insya Allah guru-gurunya ustadz. Kalau saya ustadz Gadung kan. Kemudian alhamdulillah SA Rahman terakreditasi A, nomor SA akreditasi perpanjangan seperti itu sudah ada, dan di tahun kemarin kita kena list untuk kita dapat perpanjangan sasaran akreditasi dan mengisi instrumen dia, dan alhamdulillah dapat perpanjangan yang dikira 5 tahun ternyata hanya 1 tahun. Jadi akreditasi itu terakhir perpanjangan itu tanggal 1 Januari 2024. Jadi tinggal hanya beberapa bulan lagi. Mudah-mudahan mohon doa dan bantuannya serta dukungannya, mudah-mudahan kami bisa mempertahankan nilai akreditasi khususnya di Handasa Rahman. Kemudian luas tanah Handasa Rahman itu 5.000 meter, kemudian luas bangunan 2.500 meter, NSN 12123201038. Kemudian NSPNN dan PSN-nya 20277670. Jumlah penduduk dan tenaga kependidikan, pendidik laki-laki 10, perempuan 7, jumlahnya 17. Kemudian tenaga kependidikan laki-lakinya 1, perempuannya tidak ada, jumlahnya 1. Kemudian pesuruh laki-laki 2, perempuan 1, jumlahnya 2. Sehingga totalnya semuanya pendidik, tenaga kependidikan dan pesuruh adalah jumlahnya 21 orang. Kemudian grafik data kesiswaan 3 tahun terakhir, saya sempat ditawarkan 6 tahun, berarti 9 tahun yang lalu. Jadi kalau sekolah saya menolaknya karena merasa belum mampu. Dan di tahun 2020 akhirnya saya mengatakan kalau dapat billah di tahun itu saya jadi tahun 2020. Di tahun 2020 ini siswanya jumlah kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu 229 orang. Kemudian di tahun 2021-2022 berjumlah 244 orang, dan di tahun 2022-2023 berjumlah 251 orang. Alhamdulillah berkembang walaupun tidak signifikan. Lanjut Pak. Ini segmen akreditasi harusnya yang tadi, ini yang muncul tuh sekarang, yang perpanjangan ini sampai berapa itu Pak? Oh iya, satu yang ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2024, dan nilainya masih sama seperti sertifikat atau nilai akreditasi dulu, yaitu 92. Ini saya nih, profil kepala madrasah, ini ada fotonya. Ini kapal majalah Trubus kayaknya, majalah sayuran atau majalah Bobo ini. Nama saya Habib Munawar, SAD SPDI, tempat tanggal lahir di Bogor 14 Agustus 1973. Pendidikan terakhir S1 STI Al-Hidayah di Cimanglit, yang sebelumnya saya kuliah di Bandung, yaitu di UIN Bandung, lulus tahun 1998. Alamat saya di Kampung Cicadas, RT 2, Cicadas 2, RT 101, Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kalau ada pendidikan, ya sedih bacakan, dilanjut ya. Ini struktur organisasinya, struktur organisasi seperti ini Pak. Ini ada kepala madrasah, ada komite, ada waka, kurikulum, kesiswaan, dan lainnya, juga guru-gurunya. Ini tidak terlihat jelas, tapi saya yakin gurunya cantik dan ganteng. Kemudian komponen PKKM Kerja Kepala Madrasah, yang pertama adalah penguatan madrasah, yang kedua adalah komponen manajerial, yang ketiga adalah komponen kewirausahaan, dan yang keempat adalah komponen supervisi. Ini banyak yang harus kami baca, gak apa-apa ya, jangan lama juga.
Pertama, pengembangan madrasah yaitu mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Kemudian mengelola hubungan antara madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar dan biaya. Kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah. Kemudian manajemen madrasah yang pertama, kami berupaya menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan, kemudian memimpin madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya madrasah secara optimal, kemudian menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif tentunya bagi pembelajaran peserta didik. Kemudian mengelola guru dan staf madrasah dan mengelola sarana dan prasarana madrasah. Kemudian keberhasilan madrasah yang pertama berupaya menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat bagi pengembangan madrasah. Kemudian bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Kemudian memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin. Kemudian pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang ada. Adapun supervisi madrasah yaitu menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, kemudian melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, kemudian menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Di sini ada kegiatan pembiasaan belajar. Yang pertama, pembiasaan upacara rutin setiap hari Senin. Kemudian sebelum masuk biasanya kita anak-anak diwajibkan untuk hafalan doa sesuai dengan tulisan yang sudah terdaftar atau tertulis yang ditempel di depan kelas. Kemudian juga dilakukan tadarus juz 30 dan surat pilihan sebelum kegiatan belajar. Kemudian juga ada pembiasaan sholat zuhur berjamaah, pembiasaan sholat duha berjamaah, pembiasaan senam kesehatan jasmani setiap hari Sabtu. Selanjutnya fasilitas madrasah, ada ruang kepala madrasah, ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kemudian lab komputer, eskul silat, eskul futsal, ada pramuka, masjid, musola, aula, operasi dan kantin. Walaupun sempat tidak jalan karena pandemi, toilet siswa, lapangan futsal, poli bulu tangkis dan tempat parkir. Adapun jenis kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dilakukan di sini dan inilah yang pertama ekstrakurikuler pramuka, kemudian futsal, kemudian silat PSHT, kemudian ekstrakurikuler rohis, kemudian ekstrakurikuler basket, kemudian poli, bulu tangkis, pakrila dan sanggar sekitar sedang saling tarik. Adapun prestasi yang sudah tidak bisa karena sudah berfungsi, jadi ini alhamdulillah ketika kegiatan posmat S.A. Rahman juara 1 pidato bahasa Inggris dalam rangka kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Madrasah tingkat KKM 16 di tahun 2022-2023 atas kerjasama, dan alhamdulillah ini menjadi perwakilan daripada KKM 16 yang dilombakan di Kabupaten Bogor, walaupun kandas di Kabupaten Bogor. Kemudian juara 3 pidato bahasa Inggris dalam rangka posmat juga tingkat KKM 16. Kemudian juara 2 pidato bahasa Inggris dalam rangka posmat tingkat KKM 16 juga. Kemudian juara 3 futsal dalam rangka posmat tingkat KKM 16. Kemudian juara 3 futsal dalam rangka posmat tingkat Kabupaten Bogor, walaupun ini hanya karena kesepakatan daripada musyawarah kepala madrasah. Sebenarnya yang juara 3 di tingkat kecamatan itu adalah Tarbiyatul Falah, tetapi dalam musyawarah itu dipadukan atau digabung yang juara 1, 2, dan 3. Alhamdulillah MTSS Ar-Rahman siswanya termasuk juga ikut lomba futsal untuk tingkat Kabupaten Bogor dan meraih juara ketiga. Kemudian juara 3 atletik lari 100 meter dalam rangka posmat juga. Kemudian juara 2 dan Sat Brimob Cup tingkat pelajar se-DKI Jakarta tanggal 18 sampai 20 November 2022.
Kemudian juara 2 juga dan Brimob Cup tingkat pelajar DKI Jakarta tahun 18 sampai 20 ini ada apa namanya kelas-kelasnya, tingkat-tingkatnya. Jadi di tanggal yang sama tingkatnya yang berbeda, ini dapat 2. Kemudian juara 1 kejuaraan PSHP Cup 8 Piala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor di Cidodong tanggal 13 sampai 14 Januari 2023. Kemudian juara 2 kejuaraan PSHP Cup ke-8 Piala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor di Cidodong juga. Kedua kali terus ini ya. Oh iya, juara 1 dan juara 2. Kemudian juara 2 kejuaraan PSHP Cup Piala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor di Cidodong. Ini adalah dokumentasi kegiatan dan prestasi siswa TSA Rahman. Yang sebelah atas kiri ini adalah PSHT, kemudian ada pramuka, kemudian di posmat ya, kita dapat juara 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini lomba Bupati Ade Yasin Futsal Championship. Lomba kita bisa pun tidak masuk ke babak final, hanya di sebatas semifinal. Kemudian pengelolaan SIM atau pemanfaatan sistem informasi madrasah ini bisa diakses lewat email mtsarahman123@gmail.com, kemudian melalui website www.mtsarahman.sh.id, kemudian Facebook www.facebook.com/mtsarahman1, kemudian juga Instagram www.instagram.com/mts.sarahman, dan YouTube di www.youtube.com/mtsarahman65. Kalau gambar yang atas ini dokumentasi pemanfaatan sistem informasi madrasah, yang atas adalah Facebook ya. Kemudian yang sebelah kanannya adalah Instagram, yang di bawahnya adalah YouTube, dan yang keempat adalah Google Classroom yang waktu saat itu dipakai ketika pembelajaran jarak jauh. Baiklah. Kemudian sudah kerjasama dengan pemerintah swasta dan madrasah, kami pernah kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan dalam rangka kesehatan. Jadi sebenarnya selalu diminta di sini, alhamdulillah, dan alhamdulillah menerima keberkahan untuk semuanya. Kemudian juga kerjasama dengan klinik dan daerah, sesekali sudah memberikan program per 1 tahun maksimal, minimal 1 kali, maksimal 2 kali, yaitu penanganan P3K. Ya. Kemudian kerjasama dengan pemerintah desa Cibitung Tengah yang sudah kemarin juga sudah dilakukan. Kemudian kerjasama dengan pemerintah Kecamatan Tejolaya, kerjasama dengan MUI di desa Cibitung Tengah, kerjasama dengan PT Multi Adidaya Sentosa dalam rangka rekrutmen tenaga kerja prioritas alumni TSA Rahman, dan kami sudah ajukan di tahun 2020 supaya alumni TSA Rahman yang sudah tuntas pendidikannya atau hanya sebatas tingkat SLTA supaya diprioritaskan untuk menjadi karyawan di PT Multi Adidaya Sentosa. Yang di atas apa ya? Dokumen kegiatan kerjasama atau batas? Ini Pak, vaksin. Oh iya, vaksin warga, kemudian vaksin siswa, kemudian ini adalah pemulasaraan jenazah, kemudian yang gelarnya MUI, kemudian yang keempat adalah distribusian zakat dari Yayasan Al-Jabri Rahman kepada keluarga MUI dan pemerintahan lainnya. Ini kegiatan kerjasama yang sebelah sini itu terlihat tidak jelas ada saya. Kemudian ada Pak Camat, ada suami tercinta Pak Buyun di situ ada. Kemudian di sebelahnya apa itu? Persiapan apa itu? Kemudian juga kerjasama dengan PT Adidaya, ini kerjasama memberikan pembekalan strategi usaha sukses. Saat itu adalah narasumbernya Pak Aditya Rahman yang saya minta alhamdulillah dengan Pak Muhaimin yang ini dari Pak Camat. Ini pesertanya dari
dikhususkan untuk Desa Cibitung Tengah dari elemen MUI, Ustadz dan yang lainnya. Kemudian itu kerjasama dengan Puskesmas. Lagi Pak, udah. Nah, terima kasih. Mantap Mas Mahes. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan banyak kekurangannya sehingga bisa ditambahkan oleh Bapak dan Ibu untuk perbaikan kami.